Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai malam yang baik ini dengan sama-sama berdoa. Kita niatkan ini sebagai ibadah. Semoga ada keberkahan dari apa yang kita kerjakan hari ini. Doanya tidak hanya sekedar lulus, tapi juga setelah lulus semuanya cepat dapat kerja, bahkan bikin lapangan kerja. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin. Ikan gabus di rawa-rawa, terbang bebas si burung camar. Cakep. Ujian memang bikin merana, tapi masa depan harus tetap bersinar. Aji. Oke, bismillah kita mulai di nomor 36. Silahkan langsung dijawab, dimaksimalkan room chatnya di nomor 36. Oke, B, sudah ada yang jawab B. Seorang wanita bekerja pada industri pembuatan plastik tanpa disengaja terpajang sianida secara inhalasi. Jadi kata kuncinya di mana? Ya, terpapar secara inhalasi. Mengakibatkan timbulnya gejala sakitnya, itu gejalanya. Beberapa saat kemudian muntah, iritasi. Jika tidak segera ditolong, wanita tersebut akan mengalami kematian. Pada kasus di atas, kadar racun sianida tertinggi terdapat pada organ apa? Ya, berarti ini paparannya. Paparan, ya, paparannya ya. Jadi kalau paparannya secara inhalasi, otomatis kalau secara inhalasi betul semua tadi jawabannya. Ini sekedar pemanasan ya. Jadi pemanasan betul jawabannya adalah B. Seorang wanita memeriksakan kulitnya dengan gejala gatal dan berwarna merah setelah memakai kosmetik. Berdasarkan rekomendasi dari dokter, dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi reaksi warna terbentuk dan terbentuk warna merah dengan bereaksi KI. Logam apakah yang terdapat pada kosmetik tersebut? Semua jawab D. Oke, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di kosmetik dan warna merah pada KI. Oke. Ini tadi timah dia tidak bereaksi akan membentuk endapan kuning. Kalau arsen dia tidak langsung bereaksi dengan Ki. Kalau aluminium juga tidak langsung bereaksi dengan Ki. Kalau merkuri dia terdapat endapan merah tadi ya. Merah dengan kalau kadmium dia endapan putih. Ya, kalau positif kadmium dia endapan putih. Oke, jadi untuk identifikasi merkuri gitu ya, untuk identifikasi dari merkuri, karena bahan soal ini adalah merkuri, itu bisa uji dengan Ki, artinya sampel ditambah dengan 2 sampai 3 tetes Ki akan terbentuk endapan warna merah. Ada lagi uji untuk Ki, untuk uji merkuri itu kemarin dengan NaOH, dengan reaksikan dengan natrium hidroksida akan terbentuk merkuri 2 oksida atau HGO, ini akan berwarna kuning. Oke. Nah, berwarna kuning atau dia berwarna hitam. Oke. Bisa juga dengan reaksinya dengan HCl. Nah, kemarin ada ya uji kemarin dengan menggunakan kawat tembaga juga ya. Dengan batang tembaga akan terbentuk warna abu-abu. Nah, ini sebagai kesimpulan sebenarnya untuk uji merkuri itu bahwa dengan uji HCl dengan sampel yang ada merkurinya ditambah dengan HCl akan berwarna putih. Jadi ini rangkuman dari uji-uji merkuri ya. Jadi bisa diuji satu, bisa uji dengan Ki, kalium iodida, bisa diuji dengan NaOH, bisa uji dengan HCl, dan bisa uji dengan batang tembaga. Kalau sampelnya kemarin, kalau dengan batang tembaga kan ditambah dulu dengan HCl, baru batang tembaga itu. Batang tembaganya akan berubah warna abu-abu. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah kesimpulannya. Oke, dan betul jawabannya bahwa jawabannya adalah merkuri. Oke. Jawabannya adalah Merkuri. Oke, lanjut di nomor 38. Ya, kita lanjut di nomor 38. Jadi, tingkat toksisitas pestisida organofosfat dilihat berdasarkan lethal dose. Ya, ini kemarin kita sudah pelajarin terkait dengan lethal dose di perkuliahan kita sudah pelajarin lethal dose 50 atau LD50 yang terdapat salah satu senyawa tersebut. Senyawa abate merupakan salah satu senyawa organofosfat yang memiliki kategori sedikit toksik. Nah, ini kata kuncinya nih. Kategori sedikit toksik. Nah, itu kata kuncinya. Nah, jadi berapa ukuran LD50 untuk senyawa abate tersebut? Tanyakan ukuran LD50-nya.
Kalau masih ingat kemarin, ya sambil dijawab ya di chat, saya melihat di room chat. Kemarin kan ada klasifikasinya itu. Ini memang hafalan, jadi recall knowledge kalau istilahnya. Eh, ada ukuran-ukurannya. Ada ukurannya kalau sangat toksik seperti apa, sangat apa namanya itu. Kemudian ada beracun sedang, sedikit beracun, praktis tidak beracun. Nah, itu kan relatif tidak berbahaya. Nah, itu. Kalau masih ingat kemarin, coba ditebak-tebak, nggak apa-apa. B, ada yang jawab B, B, ada yang jawab D. Jadi ini apa namanya kata kunci utamanya di ini ya, kategori sedikit sedikit toksik, kategori sedikit toksik. Nah, ini apa namanya? Ini materinya, klasifikasinya. Jadi ada kategorinya. Kalau ini sangat-sangat toksik atau sangat extremely toksik atau sangat beracun, itu LD-nya itu diperhatikan ya, satuannya miligram per kilogram berat badan. Mana tahu nanti diganti jadi gram, gitu ya. Kalau diganti jadi gram berarti dibagi 1000 ya. Ya. Kurang dari 1 miligram per kilogram berat badan. Itu adalah sangat-sangat toksik, sangat-sangat beracun. Kalau ini sangat beracun atau highly toxic, itu 1 sampai 50. Kalau beracun sedang atau moderately toxic, itu 50 sampai 500. Atau sedikit beracun, itu slightly toxic, 501 sampai 5000. 501 sampai 5000. Begitu praktik tidak toksik dan praktis relatif tidak berbahaya. Nah, yang tadi sedikit beracun ya. Inti kata kuncinya tadi sedikit beracun yang ini. Sedikit beracun. Nah, ternyata itu sedikit beracun. Kalau sedikit beracun, coba kita ke jawabannya tadi. Sedikit beracun. Oh ya betul. Kategori sedikit toksik berarti yang betul adalah delta. Sudah banyak yang betul. Nah, ini dihafal-hafal karena kemungkinan besar ini ada naik. Langganan biasanya ini, lethal dose 50. Oke, next di nomor 39. Uji screening paracetamol dengan metode Lieberman. Nanti saya simpulkan juga di sini nih. Kemarin kita sudah bahas beberapa uji paracetamol. Ya. Setelah diekstraksi dengan ether, bereaksi dengan natrium nitrit dalam suasana asam, apakah warna yang terbentuk jika dinyatakan positif? Oke, ayo dijawab. Kalau dinyatakan positif, warna tinggal pilih-pilih warna nih. Oke, ungu. Oke, bagus. Oke, sudah ada yang benar ya. Kalau sudah ada yang benar, saya bahas sudah ya, supaya tidak lama. Jadi untuk uji paracetamol ya, jadi untuk uji paracetamol itu setidaknya ada 4. Kalau kemarin kita bahas 3, itu ada tambahan 1. Jadi kalau untuk uji paracetamol masih ada yang ingat apa kemarin? Oke, 1. Alfa naftol, Pak. Oke betul. Yang kedua alfa naftol, alfa naftol. Yang pertama yang pakai O, orto. Ortokresol. Oke, bagus. Makasih. Ortokresol. Ortokresol. Yang ketiga apa kemarin dengan F? Uji FeCl3. Betul. FeCl3. Kalau FeCl3 apa warnanya kemarin? Positifnya warna ungu, Pak. Betul. Positifnya warna ungu. Kalau alfa naftol? Saya yang ingat? Warna merah. Oke, betul. Warna merah. Kalau ortokresol? Warna? Warna biru, Pak. Warna biru. Nah, yang keempat itu dengan reaksi Lieberman. Dengan reaksi Lieberman. Ya, dengan reaksi Lieberman, dia positifnya adalah merah jingga. Merah jingga. Merah jingga. Ya, jadi merah orange-orangean, orange-orange begitu. Oke. Jadi itu 4 kalau untuk uji paracetamol. Ini kalau bukan ortokresol, alfa naftol, FeCl3, dan uji Lieberman. Nah, apa persamaannya alfa naftol? Sama-sama kemarin kalau masih ingat alfa naftol itu pakai natrium nitrit juga ya, NaNO2. Pakai NaNO2 juga. Kalau pakai alfa naftol, tapi ditambah alfa naftol. Kalau Lieberman itu
tinggal sampel ditambah dengan H2SO4, H2SO4, H2SO4 ditambah dengan NaNO2, natrium nitrit. Oke, jadi jawabannya adalah di Jingga, delta. Nah, ini teorinya yang tadi. Ini tulisannya lebih bagus ya. Ortokresol dengan biru, alfa naftol dia merah, ya. Natrium nitrit dalam HCl tambah dengan alfa naftol. Kalau FeCl3 ungu, prosedurnya bisa dilihat lagi kembali. Kalau yang ditanyakan hari ini adalah visualnya adalah Lieberman, warna positifnya adalah merah jingga. Kemudian caranya sampel ditambah natrium nitrit dan H2SO4. Sekarang selanjutnya di nomor 40. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan pengambilan sampel terhadap beberapa jajanan yang dijual di sekitar kampus. Kemudian sampel dimasukkan pengujian dengan cara masukkan 10-15 ml sampel. Sampelnya adalah sampelnya adalah saus tomat. Kemudian dibiarkan sampai kedua lapisan memisah, lalu dicuci dengan ether. Ini adalah prosedurnya ya. Jadi kesimpulannya dilihat-lihat. Oh sampelnya ditambahkan dengan, kita coba cerna soalnya sama-sama ya. Sampelnya ditambahkan dengan HCl. Sampel ditambah dengan HCl. Kemudian habis itu tambahkan lagi dengan ether. Kemudian habis itu pisahkan kembali, ether diuapkan, nah ditambah dengan FeCl3. Ada enggak yang pakai FeCl3 tadi untuk uji apa? Paracetamol. Oke. Iya betul, paracetamol. Tapi ada enggak pilihannya paracetamol di situ? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, makanya tadi saya lingkarin saus tomat. Jadi tanpa kalian mengetahui prosedurnya seperti apa sih ini. Tapi ada ciri-cirinya nih. Ada saus tomat. Nah, ada enggak? Ada berapa kategori kalau obat yang kemarin? Ini kan termasuk obat ya. Ada berapa kemarin kategori kalau obat? Di kisi-kisinya atau di blueprintnya itu. Di blueprint. Ada dua ya? Apa? Dua, Satu, paracetamol. Paracetamol dan aspirin. Yang kedua, aspirin. Aspirin itu nama lainnya adalah asam salisilat. Asam salisilat. Apa kaitannya asam salisilat? Asam salisilat itu bisa digunakan sebagai pengawet. Tapi ini dilarang sama BPOM, pengawet berbahaya. Tapi kalau orang-orang nakal biasanya digunakan sebagai pengawet. Nah, makanya di sini kan ada sampul saus tomat kan? Pengawet. Ataupun kalau tidak tahu, kan yang ada di mana? Coba lihat. Coba lihat lagi pilihan-pilihannya ya. Kalau misalnya tidak mengerti dengan soal ini nih. Yang ada di blueprint, natrium benzoat ada enggak di blueprint? Tidak ada. Formalin ada enggak di blueprint? Tidak ada. Boraks ada enggak? Tidak ada. Nitrit ada enggak? Ada. Yang ada cuma asam salisil. Berarti otomatis jawabannya adalah B. Gitu. Jadi dengan mengetahui itu blueprintnya saja kita bisa menjawab. Dan teorinya sedikit bahwa untuk FeCl3 memang bisa untuk paracetamol. FeCl3 memang bisa untuk paracetamol, tapi FeCl3 ini memang khas untuk uji asam salisil atau aspirin. Aspirin sebenarnya itu adalah nama merek ya. Tapi FeCl3 ini memang adalah khas untuk uji asam salisil, itu memang khasnya adalah pakai FeCl3. Dan warnanya sama yang tadi, warnanya ungu. Kok bisa begitu? Karena paracetamol dan asam salisil itu ada namanya gugusnya, ada namanya gugus amin, dan ada namanya gugus fenol. Ya, ada gugus amin dan gugus fenol, dan inilah yang bereaksi dengan dengan FeCl3. Makanya dua-duanya bisa. Tapi yang khas kalau untuk asam salisil itu adalah memang dengan FeCl3. Kalau paracetamol apa khasnya, Pak? Paracetamol itu dengan yang tadi, yang soal sebelumnya, Lieberman.
Oke, ini tadi ya, kalau tulisan bagusnya ini tadi ya. Kalau uji khasnya samsil PFSL3, kalau paracetamol pakai Liberman. Ya, kenapa yang tadi? Karena ada gugus amin dan gugus fenoliknya. Tapi ingat, asam salisil itu kenapa tadi? Kenapa tidak paracetamol? Karena ini yang tadi. Makanya saya tadi tandain tomat gitu ya, karena itu bisa jadikan saus tomat gitu ya, karena bisa dijadikan sebagai pengawet, tapi terlarang. Oke, nah kembali ke soalnya, tadi betul ya, jawabannya adalah B, adalah asam salisil. FSL3 warna ungu, kata kuncinya saya kembali lagi dan saus tomat. Next di nomor 4. Tadi nomor 40 ini kok tetap 40 lagi, enggak apa-apa, ini nomor 41 ya. Oke, silakan. Oke, penelitian satu tumbuhan diduga mengandung bahan psikotropika. Sampelnya diekstraksi dengan metanol, hasil ekstraksi dan disaring, dibuat pembanding psikotropika. Amfetamin di kode B1, kemudian metamfetamin di kode B2, kemudian MDMA di kode B3. Masing-masing larutan sampel ditotolkan pada plat kromatografi lapis tipis KLT. Oke, dilakukan elusi menggunakan pelarut metanol amonia. Setelah itu dilakukan penyemprotan plat dan didapatkan RF B1 0,5, B2 0,52, B3 0,54. Oke, RF sampel itu 0,50. Nah, jawabannya belum ada yang masuk jawabannya nih. Coba diperhatikan dengan kata-kata kunci yang saya lingkar-lingkar itu. Iya betul jawabannya dia. Itu Pak ada tanda kalau apa B1 kan amfetamin itu Hmm. nilainya 0,50. Terus Ya, dari sampel juga nilainya itu 0,50, berarti kan apa nah, gelombangnya sama begitu. oke, betul. Itu makanya saya bilang, jeli di soalnya. Walaupun mungkin agak lupa-lupa lagi dengan KLT, ingat KLT, plat KLT, jadi plat KLT, sorry, plat KLT, anggaplah ini adalah plat KLT-nya. Nah, ini sampelnya ditotolkan di sini nih, sampelnya ditotolkan di sini, akhirnya dia jalan. Ya, misalnya dia sampai di sini. Nah, ini kan ada jaraknya, kayaknya saya ada gambar deh, kayaknya kurang, saya tidak terlalu jago menggambar. Nah, ini. Nah, ini adalah plat KLT-nya, ini adalah chambernya, ini adalah pelarutnya yang tadi. Pelarutnya apa tadi? Itu adalah metanol amonia. Jadi larutannya ini, yang di sini adalah metanol amonia. Kemudian ini adalah plat KLT-nya, yang ini nih, yang ini plat KLT-nya. Nah, ini anggaplah ini adalah kan ada dua tadi. Ada sampelnya, sampelnya yang mau diketahui dan ada pembandingnya. Jadi pokoknya tadi ada sampel ada pembanding. Pembanding tadi itu yang tadi B1, B2, B3. Itu namanya pembandingnya, ya. Jadi berapa yang ditotolkan di situ? Misalnya di sini B1, B2, di sini B3. Nah, di sini sampelnya nih. Nah, ini sama-sama nanti kalau dicelupkan di sini kan pasti akan naik di sini nih, akan naik. Nah, misalnya dia sampai di sini nih. Ini anggaplah tadi yang di sini adalah sampelnya. Sampelnya itu adalah yang dari sampel apa tadi? Sampel tanamannya, tumbuhannya, dari sampel tumbuhan. Nah, inilah misalnya pembandingnya. Dia misalnya B2 ini dia jalan cuma di sini. B3 ini dia jalan sampai di sini. Nah, ternyata sampelnya, setelah di sampelnya ditotalkan, ternyata dia jalan sampai di sini. Artinya kan sama ini. Ini nilai inilah dibandingkan di namanya adalah nilai RF. Bagaimana cara menghitung RF? Nah, ini nih. Kalau dia mulai jalan di sini sampai panjang platnya segini, tanggal panjang platnya ini adalah B, kemudian jalan sampelnya itu hasil totalannya ini adalah A, maka rumus RF itu adalah A per B. Jarak yang ditempuh ini sampai jarak keseluruhan platnya ini. Nah, itu yang disebutkan dengan RF, nilai RF. Kapan sama RF-nya? Kalau sama RF-nya, berarti pembanding dengan sampel sama RF-nya, maka pembanding itulah yang menjadi sampel apa namanya itu sampel positifnya istilahnya gitu ya. Nah, kalau dilihat yang kembali ke soal yang ini, amfetamin B1 tadi RF-nya adalah 0,5 dengan sampel juga 0,5 kan sama RF-nya. RF-nya sama. Kalau RF-nya sama, berarti yang menjadi sampel positifnya itu adalah mengandung amfetamin. Ya, psikotropika. Diduga psikotropika, tapi psikotropika apa? Kenapa bukan metamfetamin? Metamfetamin itu dia 0,52 RF-nya. Tidak sama dengan sampel. Kalau B3 0,54, B3 apa? MDMA. Berarti yang sama adalah
RF-nya adalah amfetamin. Clear? Ada yang ingin didalami lebih jauh? Denny? Nah, baru muncul Denny. Aman Denny? Aman, Pak. Aman. Kalau Denny sudah aman, pokoknya aman semua sudah itu. Oke, next nomor 41. Nomor 41. Silahkan dibaca soalnya, kemudian dijawab. Sudah adakah jawaban yang masuk? Sudah ada yang jawab E. Oke, kita simpan. Satu yang jawab E. Elsa. Ada lagi? Seorang ATLM diminta mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi, dugaan keracunan logam berat. Logam berat arsen, sorry, pada beberapa warga di satu desa. Dokter menduga keracunan sudah berlangsung kronis berdasarkan pemeriksaan awal. Berlangsung kronis. Oke. Apa sampel digunakan untuk pemeriksaan pada kasus di atas? Oke, ayo. D, ada yang jawab D. Elsa ubah ini. Ada yang jawab B, C, D. Yang lainnya apa? Yang bedanya pilihan D dengan E itu adalah, D dengan E adalah di feses. Oh, di sini ada rambut, oh, di sini ada kuku. Nah, kata kunci yang pertama. Kata kunci pertama berlangsung kronis. Berarti kalau sampel kronis apa yang diambil? Halo? Rambut. Nah, ada si Elsa jawab rambut. Oke, rambut. Kuku. Ya. Kita kan sudah belajar dulu. Jadi sampel untuk kronik itu rambut boleh, kuku boleh. Oke. Kalau yang sampel akut atau untuk melihat misalnya 1 sampai 3 hari, bisa apa? Darah boleh, kemudian urin boleh, feses juga boleh. Betul, jawabannya betul adalah delta. Kenapa tidak feses coba? Kenapa dia tidak bukan feses? Kalau darah urin ya bisa sampai terdeteksi sampai 3 hari ya. Bisa sampai terdeteksi sampai 3 hari. Kalau feses itu, kalau misalnya paparan oral artinya itu dia masuk ke lambungnya ya. Paparan oral, dia dimasuk ke lambung, ya, dia masuk ke lambung. Dia itu belum diserap dari lambung kan. Kalau paparan oral kan, kalau absorpsinya kan dia masuk peredaran darah ya, dia masuk ke peredaran darah. Nah, tapi kalau yang di feses, dia lambung ini, itu yang terdeteksi di feses itu dari lambung, dia belum terserap ke darah. Dia belum terserap ke darah, dia langsung dikeluarkan. Jadi lambung, usus langsung keluar jadi feses. Nah, jadi apa namanya itu ya? Itu yang belum terserap di situ. Makanya alasannya bukan feses. Kemudian, bagaimana Pak bukannya kalau misalnya nih dari lambung dia masuk ke dalam peredaran darah, bukannya feses juga adalah hasil untuk pengeluaran atau hasil untuk ekskresi dari metabolit-metabolit itu? Iya betul, setelah dari hati ya. Dari hati akan mengirim ke kantung empedu, dari kantung empedu akan mengirim ke kemana? Ke usus. Ya, mengirim ke usus keluar menjadi feses. Tapi betul seperti itu, tapi itu konsentrasinya kecil. Kalau arsen, itu ya konsentrasinya kecil. Kemudian kenapa feses juga tidak masuk? Karena dia rentan kontaminasi begitu. Jadi sehingga apa namanya ya, akurasinya itu kurang kurang pas. Akurasinya kurang pas. Ya. Dan yang diekspresikan lewat empedu juga tadi itu, ya, yang dari hati dikirim ke kantung empedu itu jauh lebih sedikit daripada yang dikirim ke urin. Dikirim ke urin. Makanya yang betul adalah darah, urin, yang D, pilihan D, darah, urin, dan rambut. Lebih milih rambut daripada kuku. Sebenarnya kuku juga boleh, Elsa, kuku juga boleh. Cuman kan yang jadi permasalahannya di pilihan ini adalah permasalahannya kuku sebenarnya betul, rambut betul, kuku betul, tapi yang jadi masalahnya kan apa di sini? Yang di sini feses yang buat jadi dia ini pilihannya tidak benar di opsi A ini. Jadi paham enggak? Bisa Pak, berarti Oke. kalau Mm-mm. menjawab jawaban C juga benar Pak. Oh iya ya, darah, urin, kuku ya betul ya. Iya betul. Darah, urin, kuku betul. Ya sebenarnya jawaban C juga betul sih. Jawaban C lebih betul juga. Jadi saya tidak lihat lagi kualitas soalnya ini. Tentu kalau ada soal begini, saya
katakan sekali lagi, saya tidak iya makasih sudah jeli melihat. Saya tidak mensortir kembali soal-soalnya, tidak mensortir kembali soal-soalnya begitu ya. Dan pasti akan diperbaiki kalau soal hukum seperti ini. Karena pasti akan disortir baik-baik. Intinya di soal hukum itu tidak ada yang menjebak. Tidak ada yang menjebak. Tidak ada yang menjebak. Ya. Jadi ini memang terkesan soalnya yang 41 ini adalah soalnya menjebak. Ya gitu, soalnya menjebak. Nah, nanti yang jelas adalah dasarnya teman-teman sudah tahu bahwa kalau untuk pemeriksaan kronis itu adalah rambut dan kuku, kemudian untuk akut adalah darah dan urin. Gitu ya. Untuk semua sampel secara umum untuk keadaan yang akut baru-baru saja darah, urin, feses itu bisa. Darah, urin, feses itu bisa. Cairan lambung juga bisa untuk yang baru-baru atau yang akut. Tapi khusus untuk yang arsen itu lebih sedikit metabolitnya di feses, gitu ya. Bisa dipaham ya? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ini tadi saya sudah bikinkan yang rapi. Nah, paparan kronis, paparan 1 sampai 3 hari. Kenapa tidak feses? Ini jawabannya. Tet, tet, tet. Sudah jelaskan tadi. Dia rentan terhadap kontaminasi, kemudian diekspresikan empedu jauh lebih kecil dibandingkan yang diekspresikan dalam urin, yang tertelan orang tapi belum diserap dalam saluran pencernaan. Ya, jadi belum menggambarkan apakah dia sudah berefek, kan belum terserap, berarti belum menggambarkan apakah dia berefek atau tidak. Nomor 41 jawabannya delta, bahkan juga bisa C ya. Oke, 42. Karyawan tambang emas dirujuk untuk melakukan pemeriksaan arsen. Logam lagi nih, arsen, karena mengalami keracunan di tempat kerja. Karyawan tersebut diketahui mengonsumsi makanan laut. Konsumsi makanan laut beberapa hari sebelumnya. Menduga kontribusi arsen dari makanan laut. Dan hanya ingin mengetahui jumlah arsen. Jumlah arsen akibat paparan di tempat kerja. Apa jenis pemeriksaan digunakan untuk mengetahui paparan arsen di tempat kerja? Apa yang dinilai? Apakah total arsen dalam urin, total arsen dalam darah, arsen anorganik dalam urin, arsen organik dalam darah, arsen organik dalam urin. B, sudah jawab B, arsen dalam darah. Oke, simpan 1. Jawab dong, Zulaiha, Zahnia, Kira, Hilda, Febrianti. Nah, Kira jawab A, total arsen dalam urin. Oke, ada yang jawab A, kita simpan. Ria jawab E, arsen organik dalam urin. Ya. Ada yang jawab B lagi, sudah 2 orang jawab B. Nah, sudah 3 orang jawab B. Ama tambah 1, 4 orang jawab B. Misna juga jawab B. Oke, rata-rata jawab B. Oke, kalau sudah banyak yang jawab begini, nah baru kita boleh bahas. Arsen. Arsen itu ada 2. Ada yang organik dan ada yang anorganik. Arsen itu ada 2. Ada yang organik, kemudian ada yang anorganik. Organik itu, apa artinya organik? Kalau saya bilang kata-kata organik, yang ada di bayangan teman-teman semua apa? Mudah teruraikan. Oke, betul, mudah. Akan ada sampah organik ya. Kalau sampah organik itu kira-kira asalnya dari mana? Dari Betul tadi. bahan alami. Bahan alami, bahan alam. Kalau anorganik biasanya itu dibuatan manusia atau bagaimana tuh? Kan ada sampah anorganik kayak plastik, kayak gitu ya. Ya, Pak. Nah, Buatan manusia yang tidak berasal dari bahan alami. betul. Dan pilihannya juga di sini ada 2, ada organik, ada anorganik gitu ya. Sudah kelihatan itu. Oh, arsen itu dibagi 2, ada organik, ada anorganik. Nah, dari sini, ada 2 enggak? Juga di sini ada makanan laut, ada paparan dari tempat kerja. Yang mana kira-kira organik? Yang makanan laut organik, yang tempat kerja anorganik, Pak. Kira-kira bisa dipaham semua enggak? Nah, berarti ini yang makanan laut, ini yang organik. Kalau di tempat kerja, dia organik. Yang ditanyakan apa?
Mengetahui paparan arsen di tempat mana? Tempat kerja dong. Tempat kerja, Pak. Nah, berarti yang E salah. Yang total. Total itu berarti antara anorganik ditambah dengan organik. Ya kan? Ya enggak? Berarti kalau total juga salah. Tinggal dua. Anorganik dalam urin ataukah anorganik dalam darah. Nah gitu. Ini sudah banyak coretannya nih. Saya pindah ke slide selanjutnya aja. Nah ini tadi ya. Kalau arsen itu ada dua ya. Arsen ada anorganik dan arsen organik. Saya sudah jelaskan tadi. Kalau di limbah industri, khususnya itu ada di lokasi tambang gitu ya. Lokasi tambang, itu paparannya dalam tubuh diubah menjadi dalam bentuk metabolitnya. Kalau terpapar arsen di dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi yang namanya monometil arsen dan dimetil arsen. Dan itu diekspresikan, dikeluarkan dalam bentuk urin. Ya, anorganik itu diekspresikan dalam urin. Ya, metabolitnya. Jadi kalau ada arsen, dia terpapar ke tubuh manusia, maka di dalam tubuh itu, supaya dia mau dikeluarkan, diekspresikan, kan harus diubah dulu oleh hati. Ya, hati harus mengubah dulu. Mengubah dalam bentuk apa? Mengubah menjadi dalam MMA dan MDA. Nah, MMA dan MDA ini diekspresikan lewat urin. Oke. Jadi kalau sampai penjelasannya di sini sudah tahu kira-kira jawabannya? Ah, oke, sudah betul tuh. Ria betul, Riandi betul. Pilihan, karena paparan kronik, paparan kalau darah dia paparan baru. Urin juga, kalau urin paparan kronik. Karena kalau paparan kronik baru bisa kelihatan MMA dan MDA-nya tadi. Ini untuk nomor 43. Sorry. 43. Pemeriksaan alkohol. Nah, kita ke alkohol lagi. Tes strip dengan alkohol saliva atau alkohol saliva tes. Apakah prinsip mendasari pemeriksaan ini? Oh, prinsipnya. Prinsip dari alkohol saliva tes. Prinsip dari AST. Prinsipnya. Ya, ada yang jawab D, kita simpan. Ada yang jawab E, kita simpan. Oke, banyak yang jawab D. 3 orang jawab D. Oke, tambah 1 orang jawab D. Tambah lagi 1 orang jawab D. Oke, antara D dengan E. Oke, kita bahas kalau begitu. Kalau katabolisme itu sebenarnya bagian dari metabolisme ya. Kalau katabolisme itu perubahan dari penguraian dari molekul besar ke molekul kecil. Kalau reaksi asam basa ya reaksi asam basa ya. Ya, penambahan akseptor proton atau donor proton. Aglutinasi reaksi penggumpalan biasanya karena ada reaksi antara antigen dengan antibodi yang C. Kalau reaksi antibodi itu biasanya yang prinsip yang digunakan oleh ELISA itu. Reaksi antigen antibodi juga ini hampir sama dengan aglutinasi. Nah, betul jawabannya adalah yang reaksi enzim dengan substrat. Nah, di dalam strip itu ada enzimnya, ya. Ada enzimnya, ada namanya enzim alkohol oksidase. Alkohol oksidase. Nah, itu enzimnya. Ada satu enzimnya itu, ada 2 enzimnya di situ. Ada enzim yang kedua namanya peroksidase. Kalau ada kata ase berarti itu enzim. Reaksi antara enzim dengan substrat. Jadi, reaksinya itu, kan ini peminum alkohol ya. Jadi, reaksinya itu etanol atau alkohol. Etanol atau alkohol itu ditambah dengan oksigen. Nah, kenapa ditambah dengan oksigen? Ya, karena kan menguap kan? Ya. Nah, menguap. Nah, kemudian akan bereaksi dengan alkohol peroksidase ini. Bereaksi dengan alkohol peroksidase, itu kalau reaksinya ya. Itu kan menghasilkan yang namanya asetaldehid. Asetaldehid. Asetaldehid akan menghasilkan namanya asetaldehid dengan hidrogen peroksida H2O2. Baru H2O2 ini akan bereaksi lagi dengan peroksidase. Enzim peroksidase. Peroksidase. Kemudian ada lagi zatnya di strip itu. Kalau stripnya mungkin ya paling kayak begini ya bentuknya ya. Ya, saya tidak tahu gambar. Begini bentuknya. Peroksidase. Bereaksi lagi dengan peroksidase dengan ada yang namanya kromogram. Kromogram. Jadi yang memberikan warna itu namanya kromogram.
Jadi H2O2 bereaksi dengan enzim peroksidase ditambah dengan yang memberi warna itu, maka bisa kelihatan indikator warnanya. Seperti ini kan? Lihatnya kan? Seperti ini. Nah, di sini tuh ada enzim di dalamnya. Ini yang tadi yang saya jelaskan, etanol tambah O2 bereaksi dengan klorperoxidase untuk asetaldehid dengan H2O2. Itu akan bereaksi dengan kromogennya nanti namanya, kromogennya namanya ini. Ini saya menjelaskan lengkap saja teorinya. Kemudian hasilnya ini, yang ini kan H2O2 tadi. Ini H2O2 pindah ke bawah sini, tambah dengan kromogen. Kemudian ini masih belum berwarna, H2O2 dan kromogennya belum berwarna. Kemudian akan bereaksi dengan enzim peroksidase sehingga memunculkan produk berwarna. Nah, ini adalah indikator warnanya, ya. Indikator warnanya ini semakin pekat maka semakin besar kadar oksigen dalam darahnya. Ya, mudah-mudahan tambah bisa dipahami apa namanya, bisa dipahami bahwa itu kenapa prinsip menggunakan reaksi antara enzim dengan substrat karena eh, apa memang di dalam strip testnya itu ada enzimnya. Enzimnya bereaksi dengan apa namanya itu sampelnya, sampel yang digunakan adalah saliva itu. Pak, ini menggunakan saliva atau darah, Pak? Saliva. Saliva. Jadi saliva, di dalam saliva itu ditambah dicelupkan di ini, ini salivanya ini, ada salivanya ditaruh di sini ini, baru dicelupkan ini, itu nanti akan berubah indikator warnanya. Ya, kenapa dia bisa berubah indikator warnanya? Karena reaksinya itu akan bereaksi dengan enzim yang ada di dalam strip test yang ini. Strip test yang ini akan bereaksi dengan enzim. Oke. So, jawabannya adalah delta. Reaksi enzim dengan substrat. Kalau reaksi antigen antibody itu kalau disebutkan itu adalah prinsipnya ELISA ya. Enzim link apa tuh? Immunoassay. Kemudian reaksi aglutinasi ini reaksi antara antigen antibody juga sebenarnya. Reaksi asam basa itu akseptor proton donor proton atau kalau asam itu H+, base itu yang ada OH- gitu ya. Reaksi katabolisme ini reaksi penguraian. Paling betul adalah D, 43. Next di 44. Nggak perlu dijawab nih. 44 ini teorinya sudah kemarin ini. Di dua nomor terakhir ini sengaja saya memunculkan eh, ini harus dibetul semua nih. Sudah ada kemarin. Pemeriksaan timbal. Timbal itu PB. Dalam darah lakukan dengan mendeteksi sampel menggunakan HNO3. Lanjutkan dengan penyaringan, penambahan agen pengkelat ekstras menggunakan pelarut organik. Fase organik kemudian diperiksa menggunakan lampu katoda PB setelah dioptimasi panjang gelombang. Semakin mengarahkan ke jawabannya. Apa instrumen yang digunakan pada pemeriksaan di atas? Ingat di bahasan soal-soal awal yang di seri 1 itu di pertemuan pertama kita. Ini lebih bahasan soal di bahasan awal-awal bahwa semua logam gold standarnya itu menggunakan, ingat kemarin kalau GCMS itu untuk Narkoba. oke, betul. Kalau yang kemarin saya jelaskan itu adalah AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry. Gold standarnya adalah pakai AAS atau spektrofotometri serapan atom. Nomor terakhir 45, keracunan etanol tertunda, pengawet. Pengawet apa yang ditambahkan?
Cuma 3 orang jawab. Ria E, Cynthia E, Mutiara E, Febrianti E. Oke, betul. Nggak mungkin alkohol, masa pengawetnya tambahkan alkohol lagi. NaCl jenuh nggak mungkin, ether nggak mungkin. Yang betul, jawaban betul sebenarnya bisa saja dengan natrium azida atau natrium klorida. Nah, tapi khusus yang menguap-menguap kemarin itu pakai natrium klorida. Ya, jadi pengawet itu bisa natrium azida ataupun natrium klorida. Ya, kan tetapi khusus kalau yang bahan menguap, mencegah penguapan. Nah, ini kan menggunakan etanol ya. Menguap. Etanol itu dengan alkohol sama ya. Etanol, metanol. Ini kalau awamnya disebutkan dengan alkohol. Nah, perbedaannya antara etanol dengan metanol, ini beracun, ini tidak beracun. Gitu. Itu bedanya saja. Jadi kalau misalnya kayak ada penggunaan untuk manusia, gunakan etanol. Kalau misalnya tidak digunakan manusia, bisa menggunakan metanol. Tapi dua-duanya ini mau etanol atau metanol, itu biasanya orang sebutkan alkohol. Oke ya? Kan dia menguap. Nah, supaya mencegah penguapan dari sampelnya, mencegah sampelnya menguap, apa sampelnya tadi darah, ya, mencoba menguap etanolnya di situ, ya ditambahkan natrium fluorida. Oke, selesai tugas saya malam ini. Sebagai penutup, nah ini pesan-pesannya sebagai penutup untuk teman-teman. Apa itu? Apa? Kenapa Elsa? Saya nggak lihat chatnya apa. Gampang mendekati hari HU Mohon. Jangan. Itu saya bilang, musuh utamanya itu dirinya sendiri. Pokoknya yakin saja, kalau belajar, pasti akan lulus. Nah, ini pesan saya ini. Hai para pejuang masa depan. Uji kompetensi memang bisa terasa seperti gunung menjulang tinggi. Apalagi jika rasa tidak percaya diri dan overthinking ikut nimbrung. Rasa bosan dan terjerumus pada keraguan diri itu wajar. Tapi jangan biarkan mereka merenggut impian. Oke. Oke. Terima kasih semua sudah bergabung. Dan insya Allah pasti ada soalnya. Pokoknya kalau tenang, kalau sudah belajar, pasti lulus. Percaya saja sama saya. Jangan percaya sama saya, percaya sama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Dadah. Terima kasih Makasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Sehat Terima kasih, Pak. Pak. oke, sama-sama. Saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Pak. Oke.